Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadel Muhammad Firas, NPM 18520111033, mahasiswa mata kuliah Hukum Peradilan Anak, dosen Ibu Rini Fatoneh, Universitas Lampung. Tujuan dibuatnya video ini berkaitan dengan syarat penyelesaian ujian akhir semester yang menjadi syarat dalam kuliah Hukum Peradilan Anak. Saya akan menganalisis putusan tindak pidana memiliki narkotika secara melawan hukum dalam putusan PN Makassar nomor 69 pidana asusila anak tahun 2018 PN Makassar. Tindak pidana yang terjadi di kasus tersebut masuk ke pidana khusus, yaitu pidana asusila anak yang memiliki narkotika secara melawan hukum. Di Indonesia, pengaturan hukum mengenai tindak pidana narkotika diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV pasal 111 sampai dengan pasal 148. Undang-Undang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, namun ada beberapa pengaturan hukum lainnya mengenai narkotika, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010. Keadaan ini sungguh meresahkan karena paling banyak yang menjadi pelakunya ada narkotika dan pengedar justru anak-anak yang dapat merusak generasi penerus bangsa Indonesia. Tentunya hal ini bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdapat pada alinea keempat, yaitu kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang meliputi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sebenarnya, dalam kasus ini bisa saja menggunakan cara diversi karena anak masih berusia 17 tahun. Tetapi dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana secara umum diatur dalam pasal 45 KUHP. Namun, keberadaan pasal tersebut telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimana dijelaskan dalam pasal 1 angka ketiga bahwa yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana. Di dalam putusan juga diuraikan bahwa di dalam persidangan terdakwa anak dipimpin oleh satu hakim tunggal, yaitu Wijarso SHMH MH, di mana hal ini sudah tepat dilakukan oleh pengadilan negeri tersebut. Dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut bahwa hakim yang misalnya memutuskan perkara anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal. Di dalam putusan mengenai perkara terdakwa anak ditentukan fakta bahwa hakim yang memimpin sidang perkara terdakwa anak merupakan hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar. Dalam hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selanjutnya juga ditemukan dalam putusannya dijelaskan bahwa anak juga didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dari Banas Kelas Makassar. Dalam hal ini ditemukan fakta bahwa pembimbing kemasyarakatan telah memenuhi tugasnya sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Pembimbing kemasyarakatan dalam hal ini bukan hanya mendampingi terdakwa anak di dalam persidangan, tetapi juga pembimbing kemasyarakatan membacakan laporan hasil
penelitian kemasyarakatan terhadap terdakwa anak di persidangan yang pada pokoknya menyatakan ada baiknya jika anak dikembalikan ke orang tuanya atau ditempatkan di dalam lembaga penyelenggaraan khusus sosial atau LPKS. Dalam hal ini Panti Sosial Masudi Putra Todopuli Makassar sehingga nantinya dapat berperilaku baik dan berpikir positif sehingga bermanfaat bagi bangsa dan bagi anak tersebut. Menurut analisis dan peraturan perundang-undangan yang ada, substansi dan isi putusan terdakwa anak nomor 69 pidana susila anak tahun 2018 PN Makassar sudah sesuai dengan kaidah dan struktur putusan yang ada. Umumnya pada putusan ini hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan kepada terdakwa. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dalam pokoknya memohon peringanan hukuman, yang dalam konteks ini sudah sesuai dengan pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalam pasal ini diselesaikan dan dijelaskan di ayat yang ketiga bahwa apabila hakim tidak mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan, putusan tersebut batal demi hukum. Sanksi yang diputuskan oleh hakim sudah tepat, tidak terlalu berat bagi anak, apalagi mengingat anak berumur 17 tahun dan masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki perbuatan di masa depan. Mungkin itu saja yang bisa saya analisis. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.